dari kimia lanjutan yang kemarin ya. Yang kemarin itu Ibu sudah menjelaskan mengenai tentang apa aja? Isotop, isobar, dan isoton ya. Nanti kita akan mulai tentang atom ya, tentang atom. Tapi sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Satu-satu. Hari ini hari apa sekarang? Hari Senin, tanggal berapa? 27. Ya. Ibu absen dulu. Cika Nuraini Putri hadir. Muhammad Rizky Al-Bukhari hadir. Mutia Jahra hadir. Nabila Uswa hadir. Salsa Sifatul Jana hadir. Sena Aprilia hadir. Siti Aulia Juliani hadir. Sri Rahayu hadir. Tiara Amanda hadir. Saskia Azahra hadir. Semuanya hadir ya, sidang masuk hari ini? Ada ya? Kanza kayaknya nggak ada ya? Iya. Mana Kanza? Yaudah kita doakan ya, semoga ya lekas sembuh ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi yang kemarin ya. Jadi kita materi hari ini apa? Yang kemarin sudah Ibu jelaskan tentang perkembangan model atom ya, perkembangan model atom. Nah, sekarang Ibu mulai dari teorinya yang pertama, yaitu teori tentang atom apa? Atom Dalton ya, menurut Dalton. Nah, jadi perkembangan model atom itu pertama kali atom itu seperti ini ya. Bentuknya seperti apa? Bola. Seperti bola ya. Jadi kalau menurut Dalton, anggapannya bahwa atom itu apa? Semua benda tersusun atas atom. Dan atom tidak dapat dibagi maupun dipecah. Tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Terus apa lagi? Atom tidak dapat diciptakan ataupun dihancurkan dan dimusnahkan ya. Jadi intinya menurut Dalton bahwa atom itu seperti bola kejam. Jadi hanya bulat aja, itu menurut Dalton. Kemudian selanjutnya itu ada model atom menurut Thomson ya. Model atom menurut Thomson. Coba kalian perhatikan sini. Bentuknya seperti apa? Kalau kalian lihat sepintas seperti kue apa? Biskuit. Yang lain seperti apa? Cookies. Ya. Kalau yang ada tengahnya bintik-bintik hitam itu seperti apa? Coklat. Ya, kalau zaman sekarang ada coklat. Ya, kalau dulu itu namanya kismis. Ya, jadi ibaratnya seperti roti kismis. Ya. Nah, kalau menurut atom Rutherford, bahwa atom itu adalah bola berongga. Ya, jadi ada inti atom dan itu ada kecil-kecil itu seperti elektron. Elektron itu muatannya apa biasanya? Negatif ya. Jadi menurut Thomson itu dikelilingi oleh elektron. Jadi dia bentuknya itu seperti roti kismis. Tapi ya untuk atom menurut Rutherford itu memiliki kekurangan. Dia tidak mempunyai lintasan elektron dan tingkat energi. Lalu yang selanjutnya, jadi ini banyak kekurangannya ya. Selanjutnya itu model atom Rutherford. Beda sama yang tadi sebelumnya. Beda. Kalau yang ini seperti apa? Kalau menurut kalian sepintas seperti apa? Seperti apa coba? Perhatikan bentuknya. Beda sama yang tadi. Beda. Kalau yang ini seperti apa? Bunga. Coba yang lain lagi kayak pelajaran fisika tata surya. Iya, seperti tata surya. Jadi menurut Rutherford ya, atom itu adalah bola berongga yang terdiri dari inti atom dan ada elektron-elektron. Nah, itu yang biru-biru itu adalah elektron yang mengelilinginya ya. Dan inti atomnya itu
Tadi elektron bermuatan apa? Negatif. Nah, inti atomnya itu kebalikannya muatannya. Jadi positif. Jadi inti atomnya berwarna apa? Biru. Inti atomnya yang elektronnya berwarna biru. Ya. Tapi ini pun masih lemah karena Rutherford tidak dapat menjelaskan kenapa ya elektron itu kok nggak jatuh ke tengah, tidak jatuh ke inti atom. Nah, itu yang masih dipertanyakan. Jadi ini belum sempurna. Ya, lalu lanjut lagi. Ini masih banyak kelemahannya. Kemudian lanjut lagi, model atom apa namanya? Niels Bohr. Niels Bohr. Nah, model atom Niels Bohr ini, coba perhatikan bentuknya beda sama yang tadi. Beda. Bedanya apa? Bedanya apa bedanya coba? Ada kulit. Seperti apa? Seperti apa coba model atomnya? Bulat itu. Ya, dia seperti lingkaran-lingkaran yang mempunyai kulit-kulit dan tingkat energi ya. Jadi menurut Niels Bohr, atom itu terdiri dari inti yang bermuatan positif. Intinya mana? Sama kayak yang intinya mana? Nah, ya muatannya apa? Yang di tengah selalu apa muatannya? Positif. Ya, terus kemudian dikelilingi oleh elektron. Elektronnya yang mana? Ya, muatannya berarti apa elektron? Negatif. Ya, lalu kemudian dia memiliki orbit. Orbit-orbitnya itu yang bergaris lingkaran. Itu namanya orbit. Ya, jadi elektron itu bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain. Ya. Nah, kalau misalkan si elektronnya itu berpindah, maka dia akan menyerap energi. Ya. Nah, ini yang orbitnya itu yang lingkaran itu, yang ada bulat-bulatnya. Nah, dari Niels Bohr inilah ya, itu dia menjelaskan bahwa elektron itu memiliki atom itu memiliki kulit. Ya, kulit dari orbital-orbital ini, ya. Jadi gimana kalau untuk yang tadi sebelumnya, yang sebelumnya atomnya itu memiliki elektron tidak? Atom itu ternyata memiliki elektron tidak? Punya elektron dan memiliki inti atom. Jadi inti atom itu selalu bermuatan positif. Nah, sekarang untuk atom karena dia memiliki kulit, maka dikenal dengan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu terdiri dari kulit apa saja yang sudah pernah Ibu ajarkan sebelumnya? Kulit apa saja? Kulit K, L, M, dan N. Ya, terdiri dari kulit K, L, M, dan N. Nah, kalau misalkan dia itu K, itu adalah tingkat energi yang terendah. Oh iya, tingkat energi yang terendah. Nah, tadi ada kulit-kulitnya ya. Nah, ini. Nah, tingkat energi yang terendah itu adalah kulit K. Dia terisi dari maksimum elektronnya hanya 2. Ya, kalau untuk K itu maksimum elektronnya adalah 2. Sedangkan kulit L itu maksimum elektronnya berapa? Siapa yang tahu? 8. Ya. Kemudian habis kulit L berarti kulit M. Ya. Kulit M, kulit K, L, M, dan M. Nah, itu ada batas maksimalnya masing-masing. Nah, lanjut kemudian yang teori selanjutnya yaitu adalah model atom dari mekanika kuantum, ya. Model atom mekanika kuantum. Coba perhatikan model atom mekanika kuantum beda nggak dengan yang sebelumnya? Beda, ya. Nah, model atom kuantum inilah yang disebut dengan model atom modern. Model atom modern. Kenapa disebut model atom modern? Kenapa? Karena dia menjelaskan di mana itu ada inti atom dan ada keberadaan elektron dalam atom, dan kemudian ini menyempurnakan dari teori atom-atom sebelumnya, ya.
Ini yang apa namanya? Yang mencetuskan awalnya model mekanika kuantum untuk yang sekarang ya. Jadi yang dulu-dulu itu tidak berlaku teori-teori atom yang sudah dieksperimenkan oleh mereka ya, seperti Dalton, Thomson, Rutherford. Nah, jadi singkatnya bahwa perkembangan model atom itu ya berbeda-beda. Kalau Dalton itu menyebutkan apa? Atom adalah bagian terkecil dari materi yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Lalu Thomson itu apa? Partikel positif dengan elektron yang tersebar di dalamnya, atau disebut juga teori atom model Rottie-Kismis. Terus kemudian ketiga ada bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Lalu Niels Bohr itu menyarankan bahwa elektron yang berputar itu mengelilingi atom yang berada pada lintasan. Ya, dia punya lintasan yang kalau Rutherford dengan tingkat energinya yang berbeda-beda. Yang terakhir adalah mekanika kuantum, dan inilah yang ditemukannya elektron yang memiliki orbital. Jadi mekanika kuantum itu ditemukannya adalah susunan orbital dalam atom. Jadi atom itu memiliki susunan orbital. Sampai sini sudah jelas? Jelas ya. Jadi yang terakhir itu menurut siapa? Yang terakhir mekanika kuantum. Terus kalau yang tentang konfigurasi elektron berdasarkan kulit itu siapa yang mencetuskannya? Yang tadi ada kulit K, kulit L, kulit M. Terus siapa yang mencetuskannya? Niels Bohr ya. Sampai sini sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjut yang selanjutnya. Jadi intinya atom itu sebenarnya memiliki 3 muatan ya. Ada muatan positif, negatif, dan tidak bermuatan. Kalau atom itu bermuatan positif disebut proton. Kalau muatan negatif disebut elektron. Kalau dia tidak bermuatan disebut neutron ya. Oke. Sampai sini kita akan jawab ya dari pertanyaan-pertanyaan